Baik, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kita mulai acara orientasi kognisi pembelajaran lampau RPL untuk mahasiswa PPG Madrasah batch kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang berbahagia tim admin PPG. Nah, di sini ada Bu Fahriyah dan ada Bu Masrotul Laili atau biasa dipanggil Bu Lala. Kalau Bu Fahriyah ini panggilannya Bu Iva. Nah, ini nanti tim IT, tim admin PPG yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Nah, juga ada Pak Diaul Haq, Pak Dia dan Bu Nia yang mungkin hari ini berhalangan hadir. Baik Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, pertama kami ucapkan ya, mewakili Ketua LPTK, Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ibu Profesor Dr. Hajah Mu'niah MPDI, kami mengucapkan selamat atas ditetapkannya Bapak Ibu semuanya sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 batch yang kedua. Ya, jadi ini tentu hal yang sudah lama Bapak Ibu tunggu. Jadi tidak semua guru dapat kesempatan seperti ini. Ya, mungkin ada yang harus antri ya, beberapa tahun lagi, mungkin ada yang harus belum mengikuti pretest ya, untuk mendapatkan kuota PPG. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat dan semoga Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti PPG dengan sebaik-baiknya dan harapan kami semuanya bisa lulus. Ya. Bapak Ibu semuanya ini dibiayai oleh APBN. Ya. Jadi bukan gratis. Kalau ditanya, oh PPG-nya gratis, enggak Bapak Ibu, ini tidak gratis. Dibiayai oleh APBN. Kalau Bapak Ibu mengikuti PPG biaya mandiri, ya itu perkuliahannya lebih lama, ya 2 semester penuh, kemudian ditambah harus membayar biaya sendiri yang kurang lebih per semesternya itu 8 juta. Jadi kalau 2 semester ya 16 juta. Nah, Bapak Ibu ini sangat beruntung, maka kami harapkan tidak ada yang mengundurkan diri di tengah jalan. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu mendapatkan cerita, oh PPG itu berat, tugasnya mulai dari pagi sampai malam, ya belum nanti ada lokakarya, belum PPL, belum ujian kinerja, belum UP yang belum tentu lulus. Nah itu nggak perlu dipikirkan terlalu serius ya. Artinya pasti kami yakin Bapak Ibu semuanya bisa melaluinya dan nanti akhirnya semuanya bisa lulus. Kalau ada yang kemudian mengundurkan diri, nah itu konsekuensinya yang pertama tentu jenengan akan di blacklist, ya sudah diberi kesempatan didahulukan, tetapi kok tidak mau mengambil kesempatan. Nah, kemudian tentu jenengan sudah mengambil kuota dari guru yang lain, ya seharusnya kuota itu bisa diberikan kepada guru yang lainnya,
karena sudah diambil jenengan, ya, maka di belakang jenengan tidak bisa memanfaatkan kuota itu. Nah, kemudian jenengan mengundurkan diri tentu merugikan orang lain. Jadi mumpung masih di awal, mari komitmen ya, kemudian bersemangat sungguh-sungguh, kompak ya. Jadi madrasah ini nanti kami harap kompak ya, bisa mengikuti PPG sampai awal sampai akhir, semuanya lulus ya. Kalau lulus ini tentu selain Bapak Ibu mendapatkan ilmu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat. Nah, konsekuensi dari sertifikat itu adalah tunjangan ya. Tentu akan menambah kesejahteraan Bapak Ibu semua. Begitu nggih? Ya, oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang pertama hari ini kita akan sosialisasi terkait dengan RPL. Ya. Kuliah kita masih tanggal berapa, Bu Iva? 9 Mei. Ya, 9 Mei setelah Lebaran, Bapak Ibu persiapan mulai perkuliahan. Nah, sambil menunggu perkuliahan, ada hal yang harus Bapak Ibu siapkan sejak sekarang. Ya. Apa itu? Yaitu RPL. Apa itu RPL? Rekognisi pembelajaran lampau. Artinya Bapak Ibu guru semuanya ini diistimewakan. Ya, diistimewakan. Artinya apa? Pembelajaran Bapak Ibu selama ini itu diakui sebagai SKS, ya, diakui sebagai SKS. Kuliah kita tetap 2 semester, ya. Yang semester pertama itu adalah RPL, SKS-nya itu sebanyak 24 SKS, besar. Ya. Jadi RPL itu SKS-nya 24 SKS. Sedangkan di semester yang berikutnya, semester kedua atau perkuliahan itu SKS-nya hanya 12 SKS. Nah, mungkin saya bisa tampilkan ini. Jadi biar Bapak Ibu ada gambaran. Nah, ini. Jadi di transkrip Bapak Ibu nanti ini ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 nilainya didapat dari mana? Didapat dari berkas-berkas yang Bapak Ibu unggah. Jadi ada pengalaman pembelajaran, SKS-nya 6. Penyusunan perangkat pembelajaran 6 SKS, pengembangan kompetensi profesional 6 SKS, pengelolaan administrasi pembelajaran 3 SKS, inovasi pembelajaran 3 SKS. Jadi totalnya adalah 24. Ya, jadi kalau nanti ternyata unggahan Bapak Ibu kurang, nah, misalkan inovasinya kurang, kemudian perangkatnya kurang, ya tentu tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, kemudian tanggal 9 Juli itu, 9 Mei, maaf, 9 Mei itu Bapak Ibu baru masuk pendalaman materi, yaitu hanya 2 SKS. Ya. Ada 2 SKS untuk pedagogik, pendalaman materi profesional 3 SKS, kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran atau biasa dikenal dengan lokakarya, ini 3 SKS, kemudian PPL 4 SKS. Jadi sisanya hanya 12 SKS. Total SKS yang Bapak Ibu tempuh selama PPG itu adalah 36 SKS. Itu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu IPK-nya ini ingin bagus, ya jadi harus direncanakan
direncanakan mulai dari sekarang. Oke, Bapak Ibu, untuk pengisian ya RPL termasuk nanti perkuliahan karena kita masih 100% daring ya. Jadi menggunakan LMS yang kita sebut dengan SPIS ya, namanya SPIS. Jadi ada yang sudah coba masuk di SPIS? Ada ya. Nah, jadi mungkin saya logout dulu. Jadi kalau jenengan mau masuk itu alamatnya ppg kemudian madrasah.com. Ini ppg madrasah.siagapendis.com ya. Baik, saya ulangi, ppg madrasah.siagapendis.com itu ya. Nah, jadi jenengan nanti bisa masuk ke sana. Kemudian login ya. Setelah masuk login menggunakan nomor akunnya apa? NPK, kemudian passwordnya Pack ID ya. Jadi nomor akun NPK, passwordnya Pack ID. Itu ya. Nanti yang belum pernah mencoba silahkan dicoba. Kemudian silahkan login. Kemudian yang pertama ya ini silahkan klik RPL. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum RPL bisa dulu melengkapi profil ya. Nah, di sini ada lihat profil. Di sini silakan diisi nomor akun, tempat tugas, jenjang, nama lengkap, email, nomor telepon ya, NUPTK dan seterusnya sampai selesai semuanya diisi. Nah, pastikan isiannya sudah benar. Kalau sudah silahkan save. Ya, itu dilihat profil. Termasuk foto ya, foto yang harus diunggah. Oke. Nah, untuk RPL yang Bapak Ibu isi nanti di sini ada di sebelah kanan ya, ada tulisan step by step ya. Di sini ada 5 komponen sesuai yang ada di transkrip tadi ya. Ada pengalaman pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan kompetensi profesional, pengelolaan administrasi pembelajaran, inovasi pembelajaran. Nah, meskipun pengisiannya itu tidak harus urut sebenarnya. Ya, jadi misalkan jenengan mau ngisi di penyusunan perangkatnya dulu boleh. Ya, oke. Nah, sebelum ke situ, sebelum kita praktek, akan saya sampaikan dulu gambarannya dulu. Gambaran dulu. Rekognisi pengalaman lampau itu selama 6 tahun. Dihitung mulai semester kemarin ya. Jadi semester ini tidak dihitung, jadi dihitung mulai semester 2021 22 semester ganjil. Dihitung mundur ya, dihitung mundur selama 6 tahun atau 12 semester. Oke. Nah, nanti isiannya seperti itu yang tadi sudah tampil ya. Step by step mulai dari pengalaman pembelajaran ini diisi 1 SK. Nah, SK pembagian tugas mengajar ya. Nah, itu per semester ya. Jadi SK tugas mengajar atau pembagian tugas mengajar, istilahnya mungkin beda-beda ya.
Jadi satu semester itu Bapak Ibu mengajar apa, atau mungkin di sekolahan yang berbeda itu mengajarnya dijadikan 1 tahun juga boleh ya. Jadi nanti silakan diisikan di sini. Kemudian berikutnya penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, penyusunan perangkat pembelajaran ini juga per semester ya. Nanti dipilih komponen itu ada Prota, Promes, Silabus, RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga, kemudian instrumen penilaian. Ini yang perlu diperhatikan, perangkat pembelajaran itu per semester. Nah, 1 semester itu minimal ada 16 pertemuan. Ya. Jadi kalau RPP-nya dibuat per pertemuan, artinya harus ada 16 RPP. Tapi kalau misalkan 1 RPP untuk 2 pertemuan atau 3 pertemuan, ya tidak masalah. Ya, jadi tidak masalah. Yang penting per semester itu 16 pertemuan. Nah, bagaimana kemudian kalau Bapak Ibu mengajar mulai dari misalkan di MTS kelas 1 ngajar, di kelas 2-nya ngajar, di kelas 3-nya ngajar. Nah, maka cukup 1 saja. Nah, 1 saja tetapi lengkap ya. Nah, tuh. Oke, kemudian berikutnya pengembangan kompetensi profesional. Nah, misalkan Bapak Ibu pernah mengikuti seminar, mengikuti diklat, mengikuti workshop, mengikuti penelitian, pernah publikasi internasional, publikasi nasional. Nah, Bapak Ibu tinggal menyebutkan kegiatannya apa, jenis kegiatannya apa, penyelenggaranya apa, ya, tempat dan seterusnya, tanggalnya, kemudian sertifikatnya. Ya. Nah, berapa minimalnya? Minimalnya adalah 5 kali per semester. 1 sertifikat dihargai 2 JP. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengikuti seminar nasional gitu ya, di situ tidak ada keterangan JP-nya, maka sertifikat itu dihargai 2 JP. Ya. Nah, padahal 1 semester itu minimal 10 JP, artinya Bapak Ibu harus mengumpulkan 5. Nah, terus bagaimana dengan misalkan saya mengikuti diklat? Nah, di situ tercantum JP-nya 16, ya berarti cukup 1, nah itu sudah cukup. Atau JP-nya 32, ya berarti cukup 1 saja sudah memenuhi syarat minimal. Itu ya. Tapi kalau di sertifikat itu tidak tercantum JP-nya, jam pembelajarannya, maka dihargai 2. Minimal 10 JP per semester. Ya, jadi ini kalau yang tanpa yang tanpa JP di sertifikatnya berarti jenengan harus mengumpulkan 5. Oke, baik. Selanjutnya pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, ini berupa surat keterangan per semester juga. Nah, surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang administrasi pembelajaran, tentang administrasi nilai, tentang administrasi peserta didik, administrasi kegiatan ekstrakurikuler, atau SK-SK yang lainnya, misalkan jadi pembina pramuka, jadi panitia penerimaan mahasiswa siswa baru, atau SK pendampingan olimpiade dan seterusnya. Ini nanti di sini ya, di pengelolaan administrasi pembelajaran. Jadi ini lebih sifatnya umum ya, SK-SK yang sifatnya administrasi. Oke, baik. Berikutnya inovasi pembelajaran. Ya.
ini per tahun, satu karya per tahun. Nah, apa saja jenisnya? Jenisnya bisa misalkan dengan punya karya modul, punya karya berupa pedoman praktikum, punya karya penelitian tindakan kelas, ya. Kemudian membuat video pembelajaran dan seterusnya. Jadi nanti silakan ditulis jenisnya apa, pilih jenisnya apa, kemudian dokumen pengembangan materi yang sebagai bukti bahwa itu karya jenengan bisa diupload. Ya, kalau misalkan karyanya berupa video di YouTube, nah misalkan nanti bisa dicantumkan linknya. Atau linknya itu ditaruh di Word, kemudian Word-nya di PDF, kemudian bisa di-upload di sini. Ya, karena harus ya, penguploadannya ini formatnya harus PDF. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya, Bapak Ibu. Ini tadi ya pengalaman pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tinggal tambah di sini, tambah data. Nah, silakan klik tahun SK atau ST mengajar. Jadi bukan SK pengangkatan ya. Jadi bukan SK pengangkatan, tapi SK mengajar yang itu diberikan setiap semester atau setahun sekali pembagian tugas mengajar itu. Nah, di sini tinggal pilih ya 2019 ya. Jadi kalau 2021 ini ada 2 ya 2 ya, nanti dicantumkan 2. Jadi selama 6 tahun mulai 2016 ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, mulai dari 2016 nanti. Oke. Kemudian tanggal SK disebutkan ya, tanggal SK-nya berapa, kemudian SK-nya dilampirkan di sini. Nah, terus Bapak Ibu meletakkan filenya di mana, tinggal pilih. Kemudian disimpan. Nah, ini baru 1 tahun, misalkan lagi tambahkan lagi tahun berikutnya sampai 6 tahun. Gitu ya. Nah, selanjutnya penyusunan perangkat pembelajaran. Sama klik tambah. Oke. Klik tambah. Di sini pilih saja. Nah, di sini ada Prota. Bapak Ibu harus mengunggah Prota, kemudian mengunggah Promes, ya, mengunggah silabus, mengunggah RPP, ya, mengunggah materi ajar, LKPD, alat peraga, kemudian instrumen penilaiannya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau RPP saya, nah, itu dulu masih RPP lengkap, belum RPP yang disederhanakan. Nah, di dalam RPP itu sudah ada materinya, sudah ada LKPD-nya, kemudian sudah ada alat peraganya, sudah ada instrumen penilaiannya, ya maka sudah cukup melampirkan RPP yang sudah lengkap itu. Ya, nah, dulu kalau belum disederhanakan satu RPP kan bisa 10 halaman, 15 halaman. Ya. Nah, kalau RPP-nya yang sudah disederhanakan, ya berarti kan belum ada lampiran materi ajar, belum ada lampiran LKPD, alat peraga, instrumen penilaian juga belum ada, maka jenengan diharuskan untuk mengupload atau melengkapi RPP itu. Ya. Misalkan saya ingin mengupload Prota, kemudian pilih saja Prota semester berapa atau tahun berapa ya.
Kemudian tambahkan tahun berikutnya, tambahkan lagi tahun berikutnya, dan seterusnya. Di protanya harus ada 6, ya, 6 tahun. Silabus sama, ya, silabus juga begitu, promes. Nah, kalau promes per semester ya, NFPP. Itu Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan ke pengembangan kompetensi profesional. Oke, kita coba tambahkan. Nah, di sini kegiatannya apa? Kemudian pilih jenisnya, seminar, pelatihan, workshop, penelitian, publikasi internasional. Ya, apabila ada karya tulis Bapak Ibu semuanya pernah dipublish di Scopus misalkan, atau di WOS, atau publikasi nasional, ya, pernah diterbitkan di jurnal mana begitu. Ya, jadi ada beberapa pilihannya sama, caranya ya tinggal tambah, kemudian diisikan keterangannya di situ, kemudian upload buktinya berupa PDF. Nah, selanjutnya pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, ini berupa surat keterangan, ya, dari kepala sekolah tentang, ya, kegiatan-kegiatan yang tadi di luar yang sudah ada, di luar pengalaman pembelajaran, di luar perangkat pembelajaran, di luar kegiatan pengembangan profesi, atau di luar inovasi pembelajaran. Misalkan SK tentang pembagian raport, SK tentang penerimaan siswa baru, SK tentang pembina pramuka, ya, SK tentang apa saja, ya. Nanti silakan dipilih saja, terus kemudian diupload. Kalau bisa sudah sudah di-combine. Nah, jadi filenya itu dari beberapa SK, ini karena tidak ada tahunnya sepertinya. Jadi selama 6 tahun itu SK-nya digabung, ya, di-combine jadi satu. Misalkan selama 6 tahun itu Bapak Ibu punya 5 SK, ya digabung 5 SK. Tapi ini kan per semester, ya. Jadi artinya semakin banyak, semakin bagus nanti nilainya. Itu. Kemudian kalau ini SK ini per semester, ya minimal ada 12 lah, ya, 12 yang mewakili tiap semester. Kemudian inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran kita coba isinya, ini klik, saya punya modul atau bahan ajar atau LKPD, ya, atau saya punya soal Google Form, gitu, ya. Itu termasuk inovasi pembelajaran. Saya punya video pembelajaran, saya mengembangkan materi berupa PowerPoint. Nah, itu bisa juga dimasukkan di sini, ya. Nah, kemudian membuat PTK, membuat video pembelajaran. Kalau merasa sudah cukup semuanya, maka silakan klik ajukan penilaian. Ajukan penilaian, maka nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu dosen yang bertugas. Gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu penjelasan dari kami terkait dengan RPL. Jadi Bapak Ibu sudah mulai bisa mencicil, sehingga nanti ketika kuliah sudah tidak terbebani lagi untuk melengkapi RPL. Nah, mungkin selanjutnya kita sambung dengan tanya jawab. Mungkin ada penjelasan yang belum bisa dipahami.
Monggo Bapak Ibu tanyakan. Monggo langsung saja. Masih dikunci. Ulala, unmute-nya. Enggak. Silakan. Ya. Assalamualaikum, Silakan. Pak. Assalamualaikum. Bu Zuraidatus Solihah, monggo. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, karena mungkin kadang sinyal itu penjelasan ada yang sedikit terpotong atau bagaimana. Ini saya mau menanyakan ketika kita mengunggah inovasi pembelajaran, itu kan pilihan salah satunya tadi ada PTK. Kebetulan kemarin kan saya dengan beberapa teman itu ada yang ketika perkuliahan di UT, kita membuat PTK. Bolehkah itu kita upload atau harus membuat lagi? Itu yang pertama. Terima kasih, Bapak. Oke. Ada lagi? Sambil ditampung. Ada nih, Pak. Ya, monggo Pak Saframo. Monggo Pak Saframo. Di unmute. Ya, oke. Iya. Pertama ini yang kami tanyakan, tadi kurang jelas. Ini kami ngajar beberapa kelas. Seperti kami sedikit menangkap dari Bapak, cukup satu kelas seperti itu ya Pak. Artinya kalau 6 tahun, umpamanya ngambil sampel kelas 6 semuanya. Tidak harus dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang pertama, kami kurang jelas tadi. Yang kedua, ending penyelesaian dari EPL ini kapan seperti itu Pak? Apakah nanti sampai proses kuliah, apa ini tetap kita secara kontinu masih punya kesempatan untuk mencicil seperti itu, tidak sesuai dengan limit waktu yang di bulan April ini seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin satu lagi. Saya Pak, saya. Monggo Bu Afrika. Saya Rusni. Halo. Oke, monggo Bu. Siapa ini? Bu Rusni. Iya. Iya. Terima kasih waktunya Bapak. Mau bertanya, selama beberapa tahun saya sudah jelas ngajar fikih. Semua mapel PAI saya ajarkan dari berapa tahun yang lalu, 8 tahun. Apakah boleh saya mengupload RPP, Prota, dan Promis dan kawan-kawannya itu sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan selama 8 tahun ini, Bapak? Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Kalau boleh mungkin. Maksudnya semuanya mau diupload begitu? Bukan, mapel fikihnya saja. Oh, mapel fikihnya. Iya. Apakah boleh saya menguploadkan setiap tahun? Semuanya memang wajib membuat RPP, itu Prota, Promis, semuanya sudah lengkap 16 item itu, dan saya itu melakukannya. Apakah boleh saya mengupload apa yang sudah saya buat itu Pak selama saya ngajar? Okay. Ya, hanya itu. Terima kasih. Satu lagi mungkin Bu Afika. Sudah. Bu Afi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ini ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, saya kan untuk 4 tahun belakangan itu ngajar kelas 6 Pak. Ya, untuk sekarang ngajar kelas 4. Nah, kalau misalkan saya mengupload yang kemarin itu kelas 6, terus yang sekarang itu kelas 4, apa boleh? Untuk yang kedua, untuk yang membuat PTK Pak, PTK itu apa per tahun 1 PTK, apa cuma 6 tahun itu 1 PTK Pak?
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya jawab. Pertama pertanyaan dari Bu Zuraidatus Solikah ya, tentang PTK. Sudah punya PTK, terus apa harus membuat lagi? Ya justru yang sudah pernah dibuat itu yang dikumpulkan. Karena ini konteksnya kan rekognisi. Rekognisi itu artinya pengakuan pembelajaran lampau. Jadi yang sudah Bapak Ibu miliki itulah yang diupload. Jadi tidak membuat lagi. Ya nanti membuat lagi ketika lokakarya dan PPL. Jadi yang dikumpulkan adalah yang sudah Bapak Ibu miliki. Kemudian Pak Supramo tadi terkait dengan RPP, RPP yang dikumpulkan itu adalah RPP cukup satu semester satu paket gitu ya. Satu paket itu ya misalkan jenengan ngajar di kelas 1 ya, kelas 2 dan kelas 3. Nah, cukup ngajar kelas 1 saja sudah cukup ya. Yang penting satu paket. Nah, kalau ternyata misalkan Pak kemarin saya ngajar tahun 2016 ngajar olahraga ya karena tidak dapat jam ya, jadi tidak sesuai dengan mapel, bagaimana ya silahkan, tidak apa-apa, yang penting waktu itu Bapak Ibu ngajar itu ya. Misalkan sekarang mapel PPG yang Bapak Ibu pilih itu adalah akidah akhlak. Nah, tapi selama ini ngajarnya adalah fikih. Nah, apa boleh? Ya boleh. Ya, yang penting adalah yang pernah Bapak Ibu ajarkan. Jadi ini adalah untuk menilai, untuk mengakui bahwa Bapak Ibu itu sudah pernah melakukan pembelajaran. Itu saja. Oke. Itu. Kemudian RPP yang dibuat ya Bu Afika tadi ya memang yang jenengan buat silahkan diupload. Kalau misalkan Pak filenya hilang, misalkan ada beberapa yang tanya filenya hilang, tapi saya punya bukti dokumennya gitu ya. Jadi bukti dokumennya dikumpulkan di sekolah. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengcopy ya, men-scan ya, cover depannya, kemudian lembar pengesahannya. Itu ya, bukti bahwa jenengan sudah pernah mengumpulkan itu. Nah, kalau jenengan punya filenya itu lebih enak ya. Lebih enak filenya tinggal di PDF-kan. Nah, untuk pengesahannya ini banyak yang juga tanya pengesahannya bagaimana. Boleh tanda tangannya itu di-scan ya, di-scan, kemudian ya disisipkan di situ. Nah, atau boleh, tapi ini harus seizin kepala sekolah ya. Misalkan izin minta scan dan stempel. Jadi tinggal membubuhkan di file yang Bapak Ibu miliki, kemudian di scan PDF. Itu lebih mudah, sepertinya seperti itu. Ya. Kemudian apalagi tadi? Bu Afika tadi, PTK tadi kenapa Bu? Di unmute. Di unmute dulu, lupa saya PTK tadi apa ya pertanyaan? PTK-nya itu selama 6 tahun. Oh ya. Tahun apa 6 tahun itu cuma satu PTK? Ya, jadi untuk karya inovasi ya, itu per tahun ya diusahakan ada ya, per tahun diusahakan ada. Misalkan saya pernah membuat tahun PTK tahun 2000
ya cukup itu untuk 2020 diupload PTK itu. 2019 saya punya karya berupa video, ya berarti video. Tidak harus 2016, 17, 19 sampai 21 harus ada PTK-nya, tidak. Ya, jadi jenengan bisa memilih karya inovasi yang jenengan miliki. PowerPoint misalkan juga enggak apa-apa. Ya. Oke. Kemudian batasnya kapan? Batasnya sampai nanti akhir pendalaman materi ya. Nah, akhir pendalaman materi itu bulan 15 Juni. Jadi 15 Juni itu sudah harus terkumpulkan semuanya dan akan kita nilai. Oke, tanggal 15 Juni. Nah, Bapak Ibu, pengisian RPL ini nanti akan sangat membantu ketika Bapak Ibu masuk pada UKM PPG, ujian kompetensi mahasiswa PPG. Di situ ada 2 ujian. Yang pertama adalah ujian kinerja. Ujian kinerja itu di dalamnya ada portofolio dan praktek pembelajaran. Nah, ketika nanti jenengan mengupload portofolio, nah data-datanya sudah siap. Ya, yang jenengan kumpulkan ketika RPL itu sebenarnya. Jadi kalau bisa data-data yang jenengan kumpulkan nanti di RPL itu juga jenengan arsipkan di Google Drive. Itu lebih mudah. Ya, jadi sewaktu-waktu nanti ketika UKIN, ketika mengupload portofolio, nah, jenengan tinggal ngambil saja. Itu mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Silakan Bu, ini yang sudah angkat tangan, Pak Muhammad Samsudin. Monggo. Halo. Sudah masuk Pak ya? Ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Nino dan selamat Ramadan buat semuanya. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama tentang sertifikat. Nah, apakah sertifikat lama ini yang tadi dibilang 2016 ke atas, yang sebelum 2016 apakah bisa dipakai? Sedangkan yang 2016 ke atas belum tentu memenuhi 10 JP per semester, itu bagaimana solusinya? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, tentang SK pembagian tugas. Ini semisalnya SK tersebut kita cari nggak ketemu, apakah bisa diganti dengan S25 yang di situ ada keterangan tentang pembagian tugas pengajar. Itu. Berikutnya, yang ketiga, untuk guru yang menjabat sebagai kepala madrasah, Pak. Sedangkan kepala madrasah di situ belum tentu membuat perangkat pembelajaran. Apakah ini kalau upload berarti beliau harus buat sepenuhnya baru gitu Pak? Ya, ini mohon penjelasannya. Terakhir tentang maksud yang jenengan sampaikan Pak Nino tadi, ada maksud kalau tidak ada ya diusahakan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Apakah itu memang benar-benar kita buat baru atau bagaimana? Ini mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Samsudin. Berikutnya Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama, saya tidak bertanya, tetapi lebih ke minta. Bisa file yang jenengan
jelaskan tadi bisa dikirim dalam bentuk file, kita pelajari ulang, kita baca, ngoten. Yang kedua, untuk Google Form itu masuk inovasi jenis apa? Foto kalau hanya dalam bentuk kita KBM, inovasinya dalam bentuk KBM kerjasama dalam bentuk foto itu termasuk inovasi atau bukan? Sedangkan PTK, untuk PTK saat skripsi bisa di-upload atau tidak? Ngoten, sudah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi Bu Eti Retnawati. Assalamualaikum, terima kasih waktunya. Yang saya mau tanyakan tadi Bapak yang terakhir menjelaskan ketika UKIN nanti RPL yang kita kumpulkan itu bisa digunakan untuk portofolio. Apakah portofolio itu berupa dari kelima komponen tadi atau mungkin hanya perangkatnya saja? Terima kasih, mohon penjelasannya.
Ini Kak, suara. Baik. Dari tadi ke mute ya? Atau barusan? Baik. Jadi tidak semua guru itu memiliki karya ilmiah. Jadi di portofolionya ini yang biasanya terkendala. Kemudian juga karya inovasi juga ada nanti di portofolio. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya sebenarnya ketika Bapak Ibu melengkapi RPL itu nanti juga akan digunakan pada pemberkasan portofolio saat UKIN. Oke, begitu saja mungkin penjelasan saya. Bisa dipahami? Kita lanjut pertanyaan berikutnya mungkin. Oke. Pak Aziz. Monggo Pak Aziz. Pak Aziz. Monggo. Di unmute. Coba di unmute Pak Aziz. Pojok kiri paling bawah. Atau Bu Ria Agustina dulu, Bu Ria. Nah, sudah. Enggak, Bu Ria? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan untuk RPP atau perangkat pembelajaran 6 tahun itu, sedangkan saya 3 tahun terakhir itu mengajar di sekolah yang berbeda. Dan 3 tahun saat ini saya mengajar di sekolah yang baru. Apakah saya harus mengupload perangkat pembelajarannya itu di sekolah yang lama atau yang baru, atau semuanya diupload sesuai tahun saya mengajar di sekolah mana? Terima kasih. Baik, langsung saja saya jawab biar lebih mudah, biar enggak lupa saya. Jadi yang jenengan upload ya pokoknya 6 tahun. Misalkan dulu 2016, 2017, 2018 jenengan ngajar di sekolah A, yaitu yang jenengan upload. Kemudian 2019 pindah di sekolah B, yang mulai 2019 itu ya yang jenengan upload. Itu. Jadi meskipun beda sekolah, beda mapel, tidak apa-apa. Oke. Kalau kelasnya beda bagaimana? Kelasnya beda, enggak apa-apa. 3 tahun terakhir, misalkan di kelas 1, 3 tahun yang selanjutnya di kelas 4, itu apakah harus kelas 1 dan kelas 4? Boleh, ya. Jadi satu perangkat saja. Kelas 4 saja? Kelas 4 saja boleh, atau kelas 1 saja boleh. Gitu ya. Kalau jenengan nanti ngajar 5 kelas, kumpulkan 5 kelas ya berat saya rasa. Jadi cukup 1 semester, 1 RPP, 1 perangkat lengkap, 1 mapel, 1 kelas. Ya, 1 mapel, 1 kelas. Jadi misalkan jenengan ngajar fikih, ngajar Quran hadis, ya pilih salah satu saja ya, fikihnya atau Quran hadisnya 1 kelas lengkap. Tuh. Oke. Berikutnya Pak Infinix Hot 10 Play. Nggak bisa. Oh, audionya enggak nyala. Ini Bu Dewi Nur Kholilah.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, kameranya tidak dinyalakan karena di jalan. Tadi habis minta legalisir. Ini yang mau saya tanyakan itu, apabila saya guru kelas, tetapi mengajar juga agama seperti fikih, Quran hadis, tetapi saya nanti memilihnya hanya RPP tematik saja, apakah bisa ya Pak? Nggih, boleh. Ya. Kemudian yang kedua, kan jadwal pelaksanaannya dimulai Mei. Itu apakah ada bocoran-bocoran bagaimana pelaksanaan kuliahnya sekitar pukul berapa gitu Pak? Mungkin apa dari pagi sampai malam atau bagaimana gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Nggih. Oke, jadi tadi boleh ya, yang penting yang jenengan ajar begitu saja. Terus kemudian gambaran kuliahnya ya nanti ada pendalaman materi selama 30 hari. Nah, 30 hari itu ada 10 modul. Artinya satu modul diselesaikan dalam 3 hari. Nah, dalam 3 hari itu kegiatannya apa? Kegiatannya adalah meresum modul. Jadi Bapak Ibu membaca, kemudian meresum modul. Kemudian apalagi menganalisa bahan ajar. Nah, jadi nanti disampaikan materi-materi tambahan, Bapak Ibu diminta untuk menganalisa. Kemudian ada analisa materi. Nah, itu nanti tugasnya berupa problem solving atau proyek. Nah, kemudian ada tes formatif tiap KB dan tes akhir modul. Nah, nanti nilainya itu akan digabung menjadi nilai akhir. Nah, itu perkuliahannya ya sebenarnya dimulai Bapak Ibu bisa mengakses modul itu jam 00.01. Nah, jadi jam 12 malam lewat 1 detik. Nah, itu Bapak Ibu sudah bisa membuka modul itu, kemudian mungkin bisa mengerjakan pretest ya. Nanti biasanya jam 6 dosen itu sudah mengupload kontrak perkuliahannya. Nah, nanti silakan dibaca kontrak perkuliahan selama 3 hari itu apa saja, jamnya berapa, jam berapa ya. Nah, intinya sebenarnya Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul itu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu cepat menyelesaikan, maka semakin cepat Bapak Ibu istirahat. Misalkan nanti dosen membuat tagihan, jam 9 harus mengumpulkan KB 1, resum KB 1, jam 12 mengumpulkan KB 2, kemudian nanti istirahat jam 1 sampai jam 3 mengumpulkan KB 3, jam 3 sampai 5 mengumpulkan KB 4, sorenya atau malamnya mungkin formatif dan seterusnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lambat mengumpulkannya, mungkin pas banyak kesibukannya, ya bisa nanti ditunggu dosennya sampai tengah malam, sampai malam. Nanti ada acuannya, nanti ada. Jadi intinya selama 3 hari itu full kegiatan Bapak Ibu untuk menyelesaikan 1 modul. Jadi kami minta ya, dan harapan dosen-dosen yang lainnya juga begitu, ketika Bapak Ibu sudah masuk perkuliahan, ya, diharapkan Bapak Ibu sudah tidak banyak amanah, tidak banyak tugas di sekolahnya, ya. Nah, itu ya, termasuk mengajarnya, kemudian kepanitiaan dan tugas-tugas yang lain itu diminimalisir, dan saya rasa Bapak Ibu juga sudah mengajukan pernyataan kepada kepala sekolah bahwa telah mengizinkan Bapak Ibu untuk mengikuti PPG. Artinya kepala sekolah sudah tahu
Bapak Ibu ini mengikuti PPG, ya, insya Allah akan diberikan dispensasi ya untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, agar Bapak Ibu lebih bisa fokus melaksanakan PPG yang kira-kira kalau bersihnya sekitar 3 bulan, ya 3 bulan. Itu mungkin ada yang lain. Pak Aziz sudah bisa aktif, Pak Aziz? Pak Aziz, monggo. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Bapak, saya mau tanya, ketika membuat perangkat pembelajaran kan selama 6 tahun ya Pak. Nah itu kalau saya ngambil mapel tematik itu kan jelas RPP dan yang lain-lain itu kan jelas sama ya selama 6 tahun. Nah apakah yang saya upload nanti cukup satu paket 1 tahun atau setiap tahun sesuai tanggalnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tetap setiap semester ya Bapak Ibu. Setiap semester, setiap tahun ya. Itu harus di-upload. Ngoten Pak Aziz. Berikutnya mungkin Pak Muhammad Samsudin lagi. Ya, monggo Pak Muhammad Samsudin, mungkin ada yang belum jelas tadi. Assalamualaikum. Pak, tadi untuk penanya saya dan juga setelah saya tadi belum terjawab soalnya tadi pas mikrofon jenengan mati, Pak. Oh iya. Tadi teman-teman pada nunggu ini pertanyaan apa yang sama. Oh, terima kasih. Gemut ya. Baik, ulangi lagi nih. Yang 6 tahun tadi ya Pak Samsudin, ya. Jadi, perlu saya ulangi Pak? Iya sudah kayaknya. Jadi yang jenengan upload itu harus 6 tahun. Ya, kalau 2015, 14, 13 ya tidak perlu jenengan bongkar-bongkar lagi. Jadi cukup 2016 ke belakang itu. Oke. Kemudian SK pembagian tugas misalkan hilang, silakan boleh diganti dengan bukti yang lain ya yang dimiliki. Kemudian guru menjabat kepala sekolah ya. Nah, meskipun guru itu sebagai kepala sekolah kan mereka tetap punya kewajiban mengajar. Artinya ya harus punya RPP. Tuh. Kemudian kata tadi ya diusahakan itu artinya bukan Bapak Ibu mengada-ngadakan yang tidak ada jadi ada, tidak. Maksudnya diusahakan itu adalah berkas-berkas yang jenengan miliki itu ya diupload semua. Jangan kemudian ini kan RPL misalkan saya dapat nilai C saja enggak apa-apa, saya ngupload yang penting ada. Nah, tidak seperti itu. Jadi kalau memang jenengan punya berkas lengkap ya semuanya di-upload gitu. Itu yang kami maksud. Kemudian untuk foto ya misalkan karya inovasi ya pokoknya itu karya inovasi dalam pembelajaran nanti silakan dicarikan cantolannya di situ, itu bisa di-upload. Termasuk skripsi ya berupa PTK. Nah, yang penting begini, yang penting selama 6 tahun ya masih kami akui begitu ya. Nah, itu pertanyaan Bu Reni. Kemudian portofolio tadi isinya apa di UKIN itu ya di dalamnya ada pengembangan diri. Ya, pengembangan diri mengikuti seminar dan seterusnya. Kemudian ada publikasi ilmiah. Nah, ini yang biasanya guru-guru kurang ya. Nilainya biasanya
kecil atau terkendala di publikasi ilmiah, kemudian karya inovatif, ya, karya inovasi. Kemudian ada lagi pengabdian. Nah, pengabdian itu ini yang tidak masuk di RPL, tapi nanti jenengan harus siapkan, misalkan jenengan jadi apa, imam, jadi pengisi acara, seminar dan seterusnya, itu nanti ada di bagian pengabdian. Ya, nanti lebih jelas akan dijelaskan ketika mendekati UKIN, atau jenengan bisa browsing terlebih dahulu apa berkas-berkas UKIN PPG. Nah, itu nanti banyak, nanti bisa jenengan Bapak Ibu temui, termasuk juknisnya. Tuh. Ya, intinya ya hampir sama dengan apa yang Bapak Ibu kumpulkan di RPL, maka diharapkan Bapak Ibu bisa mengumpulkan berkasnya itu dalam satu folder dan disimpan di Google Drive. Ya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan itu mudah untuk mencarinya atau menguploadnya. Oke, ini kok masih banyak ini pertanyaannya. Gitu ya Pak Samsudin. Mohon maaf tadi pas mute. Berikutnya mungkin Pak siapa? Pak Masruri, Pak Muhammad Masruri. Di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Di samping saya ngajar di madrasah, juga ngajar di SMP. Jika perangkat itu yang kami upload itu adalah yang di SMP? Oke, boleh. Oke. Oke, boleh. Karena kan sama-sama materi agama juga, Pak. Oke, monggo boleh. Oke. Oke. Ya. Monggo berikutnya Bu Indah Husnul Fatimah. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan dijelaskan kalau sebelum mengikuti PPG kita mengajar bukan fikih. Nah, itu kan perangkat pembelajaran yang diupload ya sesuai yang kita ajarkan ya. Seperti itu. Nah, itu harus sinkron dengan yang ada di Simpatika apa enggak? Di Simpatika itu kan sudah tertera dulu semester ini mengajar apa, semester ini mengajar apa, itu kan sudah tertera. Itu yang diupload harus disinkronkan dengan yang ada di. Baik. Ya kalau mau disinkronkan enggak apa-apa. Nah, jadi jenengan lebih mudah karena punya riwayat, oh saya ngajar ini tahun ini ngajar ini, nah, itu akan lebih mudah mencari datanya. Ya. Jadi yang penting kami minta ada berkas yang dikumpulkan sebagai bukti bahwa jenengan selama 6 tahun itu telah memenuhi kriteria komponen penilaian yang tadi sudah ditetapkan itu. Oke. Kemudian berikutnya Bu Umi Faidah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oh enggak. Ini Bu Mariatul Lailia. Beliau baru gabung, Pak. Baru gabung. Ya, waktu 7 menit lah ya. Oh iya, sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kan saya susulan Pak di Simpatika, jadi maaf tidak mengikuti dari awal di grupnya. Yang saya tanyakan,
setelah Zoom ini, apakah linknya kita sudah bisa akses semuanya dan bisa memulai untuk kirim-kirim tadi sambil menyiapkan datanya. Kemudian yang kedua, sertifikat itu apa harus sertifikat yang terkait dengan pembelajaran saja? Misalkan kita di desa atau di daerah lain, bukan di desa. Misalnya kita pernah ada kegiatan lain selain dengan pembelajaran, itu apa boleh diupload juga? Sekian, dua saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, jadi mulai hari ini ya sudah bisa mengupload ya RPL-nya. Oh. Ya, profilnya dilengkapi dulu ya. Profilnya dilengkapi dulu. Oh, tapi untuk Bu Maria ini sepertinya masih proses input di LMS, jadi mungkin nanti belum bisa. Tapi gitu. coba dicoba saja nanti kalau sudah di Oke, berikutnya mungkin ada yang mau bertanya. Untuk yang sertifikat, Pak. Untuk yang sertifikat kenapa, Bu? Kalau misalnya itu pernah ikut jadi petugas KPPS lah, itu apa bisa diupload juga? Itu kan baru tahun 2019, toh, Pak? Termasuk tidak? Oh, jadi sertifikat ya yang sebagai guru dengan ada kaitannya dengan guru itu ya. Oh, nggih. Sertifikat yang diupload, nggih. Ada lagi? Sambung. Bu Rina Wati, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, untuk RPL 6 tahun terakhir itu yang tahun 2021-2022 untuk semester 2 itu untuk SK-nya diupload apa enggak? Terus pertanyaan yang kedua, untuk pengelola administrasi pembelajaran itu per semester atau per tahun? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama apa, Bu? Saya kurang konsentrasi. Untuk SK tahun 2000. 2000. Untuk SK tabel 2021-2022 semester 2 itu diupload apa enggak? Semester ini sekarang ya berarti ya? Ya, iya. Sekarang enggak usah. Yang sekarang enggak usah, Bu. Oh, berarti dimulai dari 2016-2017 semester 1-2 gitu nggih? Nggih. Semester 2016. Mulai semester genapnya ya. 2015-16 genap. Oh, gitu. 2015. Oh, iya ya. Nah, sampai genap. 2021 genap. 22 ganjil. Ganjil. Oh, iya ya. Terus yang kedua tadi apa, Bu? Untuk pengelola administrasi pembelajaran itu per semester. Per semester. Nggih, nopo? Oh, per semester. Ya, per semester. Itu berarti apa namanya, yang kita punya apa, misalnya untuk semester 1 menjadi pembina ekstra, untuk semester 2 apa namanya, biasanya menjadi panitia ujian sekolah gitu nggih? Nggih. Oh, iya. iya. Ya itu. Ya, makasih.
Ada lagi satu lagi ya Pak Muhammad Aris, satu lagi ini terakhir. Pak Muhammad Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait SK yang diminta tadi, saya selama ini belum pernah mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan yang lainnya. Selain saya pernah mengikuti pada tahun 2014 itu mengikuti pelatihan K13. Jadi selama ini saya hanya memiliki SK itu saja. Nah, terus bagaimana solusinya terkait keadaan saya yang tidak memiliki SK sama sekali mulai 2015 sampai sekarang? Terima kasih. Ya nggak ada lagi solusinya, Pak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ya. Terima kasih. Ya, jadi yang ada dikumpulkan berkasnya, diupload. Kalau nggak ada ya gimana lagi, nggak ada. Terima kasih, Pak. Sami-sami Pak Aris. Saya rasa cukup, Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih dirasa bingung, ya nanti bisa tanya lewat grup atau bisa japri gitu, Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Selamat sekali lagi dan sukses buat semuanya. Kita awali, ya tadi lupa saya, belum ngawali. Diawali, ditutup dengan basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan presensinya jangan lupa diisi di grup. Nah, silakan dilihat kemudian diisi. Oke, terima kasih.